Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Berikut kami akan jelaskan menu pembelian aset. Pertama-tama masuk ke website Maslam. Klik Maslam. Klik aset. Klik transaksi. Klik pembelian aset. Menu ini digunakan untuk mencatat pembelian aset oleh lembaga, misalnya pembelian Al-Quran, kursi, sound system, karpet masjid, dan sebagainya. Tujuan dari menu ini adalah mencatat riwayat pembelian aset lembaga secara rinci, mengupdate stok aset secara otomatis saat transaksi disimpan, mengatur apakah pembelian tersebut dibayar langsung atau cash ataupun hutang dalam masa tempo. Berikut contoh pengisian jatuh tempo sama dengan cash. Klik Insert. Pilih lembaga jika memiliki lebih dari satu lembaga. Pilih tanggal, misalnya hari ini. Projek boleh dikosongkan saja jika tidak berkaitan dengan suatu projek. Pilih pemasok, misalnya toko buku Makmur Jaya. Pilih jatuh tempo, misalnya cash. Abaikan jatuh tempo karena pembelian cash. Pilih kas atau bank, misalnya BCA. Pilih kategori ziswaf, misalnya wakaf. Perlu diingat jika pembelian cash atau pembayaran tunai. Kas bank wajib dipilih untuk mencatat dana kas atau bank mana yang dipakai. Kategori ziswaf wajib dipilih jika ada kaitannya dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Tidak masuk ke menu hutang karena sudah dianggap lunas saat dicatat. Saldo kas atau bank akan otomatis berkurang sesuai nilai transaksi. Klik Insert untuk input data pembelian aset. Pilih kategori aset, misalnya Al-Quran. Isi jumlah, misalnya 5. Pilih satuan, misalnya piece. Isi harga, misalnya 50.000. Isi diskon, misalnya 5%. Diskon nilai dan total akan terisi secara otomatis. Klik Save and Close untuk menyimpan dan menutup form input data. Klik Save and Close untuk menyimpan dan menutup form input pembelian aset. Untuk menginput pembelian aset dengan cara jatuh tempo atau tidak cash. Klik Insert. Pilih lembaga jika memiliki lebih dari satu lembaga. Pilih tanggal, misalnya hari ini. Projek boleh dikosongkan saja jika tidak berkaitan dengan suatu projek. Pilih pemasok, misalnya toko Abadi Jaya. Pilih jatuh tempo, misalnya 1 bulan. Tanggal jatuh tempo akan otomatis terisi. Perlu diingat jika pembelian tidak cash ataupun hutang. Kolom kas atau bank dan kategori ziswaf otomatis nonaktif. Masuk ke menu hutang. Data ini akan muncul di laporan hutang jatuh tempo sesuai tanggal yang dipilih. Saldo kas atau bank tidak berkurang saat itu juga. Untuk input data pembelian aset, klik Insert. Pilih kategori aset, misalnya peralatan elektronik. Isi jumlah, misalnya 1. Pilih satuan, misalnya unit. Isi harga, misalnya 15 juta. Total akan terisi otomatis. Keterangan bersifat opsional dapat diisi maupun tidak. Klik Save and Close untuk menyimpan dan menutup form input data. Klik Save and Close untuk menyimpan dan menutup form input pembelian aset. Demikianlah tahapan pembelian aset telah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.